Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang hukum, tata cara dan kriteria dalam berkorban, yang mana ini semua kita ambil dari kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah yang disusun oleh Syekh Abdullah Balhaj Bawafadal, seorang ulama besar, dan kitab ini masyhur di kalangan para ulama dan para talabatul ilm. Yang pertama kita akan bahas yakni dalil daripada disyariatkannya berkorban di hari raya Idul Adha, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kautsar, qaul Allah taala, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kalian menghadap Tuhan kalian, kemudian berkorbanlah. Itu dalam ayat Al-Quran, dan kemudian disebutkan di dalam hadis sahih diriwayat Imam Bukhari dan selain daripada Imam Bukhari, kitab-kitab hadis sahih, yakni bahwa diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam dhahha bi kabshain amlahain akranain, bahwa Rasulullah SAW ini pernah berkorban dengan dua hewan kabsh. Hewan kabsh yakni jenis domba, yang amlahain dan akranain, yang gemuk, yang besar, putih, dan memiliki dua tanduk. Itu dalil yang sangat kuat dalam berkorban, disyariatkannya berkorban. Dan ini memiliki pengertian sendiri dalam berkorban, yakni adalah al-udhiyah hiya ma dubiha ma atau ma yudbah fi yaumin nahr ila ayyam at-tashrik ala wajhin makhsus, yakni sesuatu hewan yang disembelih di waktu setelah solat Idul Adha atau di hari raya Idul Adha sampai ayyamut tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah, dengan tata cara yang khusus, yakni dengan kriteria dan hukum-hukum yang khusus. Itu pengertian daripada hewan atau berkorban. Kemudian dan hukumnya, yakni dalam madhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dalam arti apabila kita mampu, kita memiliki harta yang lebih, kita memiliki kelebihan harta, maka sehendaknya kita sisihkan harta kita untuk berkorban dengan hewan korban secara kriteria syariat. Itu hukumnya sunnah muakkadah. Karena apa di sini sunnah muakkadah? Karena ada yang mengatakan hukum berkorban itu hukumnya wajib, fardhu ain, ya, bagi setiap orang yang mampu. Nah, itu ala madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan ada yang mengatakan juga apabila kita memiliki harta yang sampai pada nisab zakat, maka dia wajib untuk berkorban. Kemudian setelah kita mengetahui hukumnya sunnah muakkadah, dan kita akan mengetahui juga bahwa di dalam hukum berkorban ini bisa menjadi hukum wajib apabila dinazarkan. Apabila kita nazarkan dalam membeli hewan korban tadi, maka jatuh hukumnya hukum wajib. Dan hukum nazar dan hukum sunnah dan nadar ini berbeda. Yang pertama, hukum sunnah, yakni dengan niat, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa apapun nggak apa-apa, penting kita niatkan ketika kita membeli hewan kurban tersebut, kita niatkan saya niat untuk berkurban dengan hewan kurban ini sunnah lillahi ta'ala. Itu niatnya di dalam hati ketika membeli atau ketika ingin menyembelih hewan kurban tersebut. Kalau dinadarkan itu beda, dan kalau nadar ini wajib diucapkan, mau pakai bahasa Arab, ya nadartu an udhhiya bihadhihi syah fardhan lillahi ta'ala, boleh pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia, saya nadar untuk
berkorban dengan ekor kambing ini, dengan kambing ini wajib lillahi ta'ala. Nah, setelah kita meniatkan seperti itu, maka hukumnya berbeda nanti. Ya, kalau kita niatkan sunnah, maka hukumnya kita boleh memakan dagingnya, dan disunahkan paling afdal mengambil tidak lebih dari sepertiga daripada hewan kurban tersebut, ya, atau satu sampil. Kita ambil satu sampil untuk kita dan makankan keluarga, makan keluarga kita. Dan hukum nadar ini kita tidak boleh memakan sedikit pun daripada hasil hewan kurban kita, dan wajib kita sedekahkan seluruhnya. Nah, ini bisa dipakai apabila kita ingin berkorban 2 ekor atau lebih. Ya, kita ambil 1 ekor, kita niatkan yang 1 ekor ini untuk sunnah, berkorban sunnah, dan yang sisanya yang mungkin kita sumbangkan ke masjid atau ke pesantren atau ke yayasan-yayasan, ini kita tidak mengambil dagingnya, kita korbankan atau kita berikan seluruhnya, dan kita niatkan nadar, dan pahalanya sangat besar sekali, karena hukumnya wajib. Dan wajib ini bisa sampai 70 bahkan 700 kali lipat daripada pahala sunnah. Daripada afdaliyah, keutamaan berkorban itu disebutkan di dalam hadis yang lain, yakni ma'amila ibnu Adam yaumun nahr ahab indallah min iraqatid dam. Tidak ada satu amalan anak cucu Adam di hari Idul Adha yang paling Allah cintai daripada mencucurkan darah hewan kurban, karena itu nanti darah langsung sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung sampai di timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Maka dari itu, bagi kita mampu, berkorbanlah ya, untuk kita dan untuk keluarga kita. Dan ini juga satu hewan kurban, ini sudah kesunahan muakkadah tadi, sudah mewakili untuk keluarga kita, yakni istri atau anak kita, keluarga kita. Ini cukup 1 orang yang berkorban, maka sudah selesai, itu sunnah muakkadah ya. Kemudian daripada kelebihan lagi hewan kurban, yakni kelak di hari kiamat itu akan menjadi tunggangan kita, dan semua hewan kurban yang kita korbankan dihitung beratnya, baik dari tanduknya, bulunya, giginya, bahkan semuanya anggota tubuhnya itu menjadi timbangan amalan kebaikan kita di hari kiamat. Maka bagi yang mampu, disunnahkan, dianjurkan sangat untuk berkorban di hari raya. Kemudian setelah itu kita harus tahu jenis-jenis hewan yang bisa untuk berkorban. Di sini dalam Muqaddimah Hadramiyah disebutkan ada 3 jenis, yakni al-ibil, onta, yang kedua al-baqar, sapi, dan sapi di sini bisa dikiaskan kerbau, juga masuk dalam jenis sapi, dan yang ketiga al-ghanam, kambing. Ya, itu jenis daripada kriterianya. Adapun afdaliyahnya, paling afdalnya adalah badanah atau onta yang berusia 5 tahun, badanah. Kemudian kalau nggak ada badanah, kemudian tumal baqarah, sapi atau kerbau. Setelah itu tumallah dhainah ini domba. Kalau nggak ada domba, baru anzun atau kambing mas, kambing Jawa, kambing yang kecil-kecil itu, atau yang memiliki bulu, bukan memiliki wool, yang memiliki bulu. Yang ma'ruf di sini apapun itu jentiknya, etawa atau rabu Jawa dan lain-lainnya, yang penting yang memiliki bulu itu namanya hewan mas ya. Jadi urutannya itu. Dan 1 onta atau 1 sapi juga atau 1 kerbau itu bisa untuk patungan urunan 7 orang ya. Untuk kita mau ada 7 orang teman, lalu kita patungan ya, terus belikan 1 sapi, maka itu pahalanya bisa dibagi jadi 7, sama seperti kita korban 1 persatu daripada kambing ya. Akan tetapi kalau daripada afdalnya, maka lebih afdal 7 ekor kambing daripada 1 sapi, itu disebutkan. Kemudian setelah itu kita juga melihat daripada jenisnya.
afdal warnanya, dan kesunahan kita dalam memilihnya, yakni disunnahkan kita memilih yang besar, yang gemuk, yang mulus ya dalam berkorban. Di antaranya dalam warna juga di sini disebutkan afdaluha al-bayad, yang paling afdal itu warna putih, kemudian safra kuning keemas-emasan, tsummal asra kemudian abu-abu atau silver, kalau nggak ada lagi kemudian balqa hitam putih, kemudian kalau nggak ada baru hitam, kalau nggak ada lagi merah. Itu urutan daripada afdaliyahnya. Tetapi dari semuanya ini yang paling afdal itu disebutkan al-amlahain. Al-amlahain dalam riwayat syarah hadisnya dari Imam Abdullah bin Abbas disebutkan amlahain, yakni kasirul bayat wa qalilus sawad, yang banyak putihnya dan sedikit hitamnya dalam memilih hewan kurban. Itu tata cara afdaliyahnya. Kemudian syarat-syaratnya yang perlu banget kita ketahui, yakni apa? Pertama, dalam unta itu wajib yang berusia 5 tahun. Apabila kurang dari 5 tahun maka itu bukan dikatakan berkorban atau bukan pahala udhiyah. Pahalanya kalau kita bagikan dagingnya, pahalanya pahala sedekah, bukan pahala udhiyah, yang mana pahala udhiyah ini lebih paling Allah cintai ketika di hari Idul Adha. Kemudian setelah itu dalam syarat al-baqar, sapi dan kambing yang memiliki bulu atau maas seperti kambing Jawa, kambing Etawa dan lain, itu syaratnya harus sanatain tamatain, 2 tahun yang sempurna. Unta juga 5 tahun harus sempurna, 2 tahun sempurna itu sapi dan kerbau dan maas, kambing yang bukan kambing domba, itu harus 2 tahun sempurna. Kalau belum 2 tahun sempurna, walaupun sudah tanggal giginya, maka tidak sah, tidak dianggap itu hewan berkorban, bukan dianggap itu pahala udhiyah dalam Idul Adha. Kemudian dalam ta'an, kalau ta'an ini kambing domba, maka syaratnya itu yang berusia 1 tahun atau yang sudah tanggal giginya. Itu syarat daripada kambing domba. Kemudian daripada kriterianya kita harus tahu bahwa tidak boleh kita memilih kambing yang jarba. Ya, yang jarba di sini pengertiannya yakni yang memiliki koreng atau luka yang sangat jelas nampak pada tubuhnya. Ya, wa in qalla, walaupun sedikit itu luka tapi nampak, yang sekiranya luka tadi bisa mengurangi daging hewan kurban tadi, maka itu tidak boleh dipilih. Kemudian tidak boleh juga yang syadidul arad, yang pincang yang sangat, ya itu juga nggak boleh yang terlalu pincang. Kemudian ajfa di sini yang gila atau majnunah, gila yang otaknya hilang, nggak mau makan, di pojok sendirian kambingnya, itu juga nggak boleh kita pilih. Kemudian wala amya, dan tidak boleh buta ataupun hilang satu matanya, itu nggak boleh. Kalau masih bisa melihat, ada lukanya sedikit nggak apa-apa, yang penting masih bisa melihat. Kemudian wala maridoh, dan tidak boleh sakit, yang mana sakitnya ini bisa mempengaruhi pada kegemukan daging dan jumlah makan daripada hewan tersebut, yakni jumlah daging tersebut ini bisa berkurang gara-gara sakit, maka nggak boleh itu kita buat berkurang. Dan juga tidak boleh yang terputus telinganya dan terputus semua daripada tanduknya. Kalau memang nggak punya tanduk ya nggak apa-apa. Kemudian juga nggak boleh terputus lisannya, lidahnya, ataupun puting daripada hewan kurban tersebut, atau pantatnya nggak boleh terputus, ya wala syai' dhahir min fakhya, dan tidak boleh ada yang keluar daripada tulang di paha hewan tersebut. Kemudian tidak boleh juga kita memilih hewan yang hilang semua giginya. Ini kriteria dalam memilih hewan kurban, dan ini perlu kita perhatikan untuk kesempurnaan berkorban kita, untuk kesempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita mengetahui bahwa ada waktunya. Ya, waktu daripada udhiyah yakni setelah terbitnya matahari di hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, dan lewat waktu tersebut sekiranya bisa buat sholat 2 rakaat dan khutbah 2 rakaat. Kalau dihitung di sini kurang lebih setengah 7.
Ya, setelah terbit matahari jam 6 lewat setengah jam baru boleh waktu berkurban. Kalau sebelum terbit matahari, ba'da subuh atau sebelum subuh atau malam hari Idul Adha kita menyembelih, maka itu bukan dikatakan hewan kurban atau udhiyah. Ya, dan sampai kapan waktunya? Sampai akhir ayam tasyrik, sore hari di hari ke-13 Dzulhijjah, sebelum terbenamnya matahari di ayamut tasyrik. Dan kita juga wajib mensedekahkan, ya, dalam hukumnya lagi kita wajib mensedekahkan sedikit daripada daging kurban tadi, ya, wajibnya sedikit, walaupun ini sunnah. Yang kita sunnahkan wajib kita sedekahkan walaupun sedikit, biar menjadi itu hewan kurban walaupun sedikit. Tapi afdalnya kita ambil sepertiga dan 2/3-nya kita bagikan. Itu seperti dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan disunahkan juga paling afdal berkorbannya yaitu pada waktu setelah kita pulang dari Idul Adha. Dan disunahkan lagi sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah, yakni belum makan kecuali setelah itu makan dengan daging hewan kurban yang kita sembelih sendiri. Disunahkan kita menyembelih sendiri, karena dalam riwayat Rasulullah setelah Idul Adha beliau pulang dan menyembelih dengan tangan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga tidak boleh menjual daripada bagian tubuh hewan tersebut, baik itu hewan yang kita udhiyah, yang sunnah, kita korban dengan korban yang sunnah, apalagi yang nazar. Kalau nazar kita tidak boleh makan sedikit pun daripada hewan korban tadi, itu hukumnya. Kemudian setelah itu kita juga dimakruhkan untuk menghilangkan anggota tubuh kita dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nggak boleh potong kuku, nggak boleh cukur rambut, cukur apapun, ya, dengan sengaja. Karena ini ada yang mengatakan haram. Dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan haram kalau dia sengaja dan tanpa udzur, maka hukumnya haram. Jadi jangan kita potong kuku dulu kalau kita mau berkorban. Dari tanggal berapa? Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan juga disunnahkan apabila kita melihat hewan kurban seperti kambing atau sapi, ya, dari tanggal 1 Dzulhijjah yang insya Allah jatuh pada hari Rabu atau hari Kamis, itu kita disunahkan mengucapkan takbir, ya, seperti takbir Idul Adha. Kemudian, ya, dalam penutup pembahasan ini, yakni kita juga perlu tahu bahwa dalam membagikan daging kurban ini kita disunahkan untuk membagikan kepada yang al-aqrab wal aqrab, yang paling dekat daripada keluarga kita, tetangga kita dan lain-lainnya. Ini kita disunahkan untuk membagikan kepada mereka semuanya. Ini sedikit faedah ilmu yang wajib dan yang sunnah daripada kriteria menyembelih hewan kurban. Dan juga ada permasalahan dalam hewan kurban, diantaranya apakah boleh kalau hamil, hewan kurban tersebut hamil. Biasanya di daerah kita, ya, biasanya di Jawa Tengah, di kota-kota yang seperti Pekalongan, ini banyak yang memilih betina. Nah, betina ini resikonya hamil. Kalau hamil gimana hukumnya? Alal mu'tamad, pendapat ulama yang kuat mengatakan tidak sah. Tetapi ada yang mengatakan boleh, karena sulit kita menentukan yang hamil atau tidak. Maka diusahakan lebih afdal cari yang jantan, ya. Itu cara memilih hewan kurban. Sedikit faedah dari kita. Walafu, insyaallah kita bakal bahas lagi tentang tata cara Idul Adha, sholat Idul Adha, dan dalam menghidupkan malam hari raya Idul Adha, dan tata cara takbir di hari Idul Adha, dan kesunahan-kesunahan di Yaum Arafah. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.